Baik, akan saya sampaikan beberapa poin mengenai argumentasi hukum. Apabila dirasa sudah tersampaikan di pertemuan sebelumnya, dapat digabungkan untuk diambil intisarinya. Logika berasal dari bahasa Latin dan dalam pergaulan sosial akademik lazim didengar pembicaraan atau ungkapan-ungkapan bahwa ucapan hal ini logis, argumentasi yang dibangunnya sangat logis, atau semuanya itu dimaksudkan bahwa logis adalah masuk akal dan yang sebaliknya tidak logis adalah tidak masuk akal. Menurut Brouwer, ada salah satu dalil yang kuat bahwa satu argumentasi bermakna dibangun atas dasar logika. Sudah saya ulang berkali-kali ya pernyataan dari Brouwer ini. Kemudian ada sebuah pernyataan juga bahwa tidak ada hakim atau pengacara satupun yang dapat memulai suatu argumentasi dari suatu keadaan yang hampa. Jadi suatu hakim yang merupakan yang mulia saja itu tidak bisa berargumentasi hukum dimulai dari keadaan yang kosong, harus ada dasarnya. Argumentasi hukum lebih tepatnya selalu dimulai dari hukum normatif atau undang-undang yang berlaku yang sifatnya selalu dinamis, selalu berubah-ubah. Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yaitu hukum acara, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. Stratifikasi logika hukum atau struktur dan atau lapisannya biasanya dibagi atas 3 struktur dalam korelasinya dengan argumentasi hukum yang rasional. Yang pertama ada logische niveus, saya diktekan per hurufnya ya. LOGISCHE NIVEAOUS yang merupakan struktur internal dari argumentasi. Kemudian ada dialektische niveus, tulisannya DIALECTISCHE, niveusnya sama. Disebut juga dengan lapisan dialektika, yaitu lapisan logika hukum yang mengembangkan pola perbandingan argumentasi baik yang pro maupun yang kontra. Kemudian yang lapisan ketiganya ada procedural niveus, terusannya procedural PROCEDURELE yang menghendaki bahwa dalam memperdebatkan suatu argumen haruslah berdasarkan prosedur yang jelas. Jadi hukum acaranya tuh harus jelas dulu untuk logika, maksudnya beracaranya misalkan kita lagi membahas sebuah kasus gitu ya. Nah, kasus itu harus dikawal istilah dalam masyarakat ya, dikawal dulu dari awal sampai akhir, kalau bisa sampai inkrah, sampai pelaksanaan sampai pengawasannya, barulah bijaknya kita bisa berargumentasi. Saya ulang lagi nih, pendapat Martin Golding mengatakan bahwa bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non-deduksi atau induksi ya, yang sudah di pertemuan minggu lalu. Kemudian mengingatkan juga bahwa ada yang disebut dengan fallacy of ignorance, yang merupakan kesesatan berpikir karena menganggap bila lawan bicara tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya, dengan sendirinya argumentasinya dikemukakan benar. Jadi jangan merasa yang sudah di kepala tuh sudah paling benar, tidak boleh begitu ya. Itu juga bisa disebut dengan fallacy of ignorance, membiarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian ada juga ada fallacy of oversimplification, mengingatkan bahwa kekeliruan berpikir karena argumentasi dengan alasan tidak kuat atau tidak cukup kuat, itu juga tidak boleh ya. Mengenai argumentasi hukum, ada rekomendasi buku dengan judul Argumentasi Hukum, terbitan UGM Press, Yogyakarta pada tahun 2005. Masih sama mengenai pertimbangan hukum, akan saya perkuat poin-poin yang sudah pernah saya sampaikan atau narasikan, dan yang belum silahkan ditambahkan ya. Ini mengenai logika dalam arti sempit, akan saya ingatkan kembali bahwa logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan serta hubungan yang logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya. Ada juga pendapat dari Oliver Wendell Holmes yang menulis bahwa pertimbangan yang paling jarang disebutkan oleh para hakim dan selalu dikemukakan dengan apologi adalah akal terdalam
di mana hukum mengambil semua saripati kehidupan. Maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Sebagai penutup, atas dasar itu, maka demi penegakan hukum yang baik, maka faktor kejiwaan harus menjadi salah satu pertimbangan yang baik bagi para mereka yang terkait dalam sistem penegakan hukum maupun bagi mereka yang secara hukum harus memberi kesaksian demi kepentingan perkara. Jadi, dalam mempertimbangkan hukum, misalnya seorang hakim memanggil satu, dua, atau lebih saksi itu one by one, satu persatu harus diperhatikan keadaan kejiwaannya, background psikologisnya, harus melalui mungkin kalau memang dirasa ini kurang bisa memberikan pertimbangan hukum yang baik, dapat dibantu oleh ahli, misalkan ahli kejiwaan, psikologi, psikiater gitu ya. Kalau dokter tuh ada spesialis kesehatan jiwa (SPKJ) gitu. Itulah juga salah satu bukti bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang interdisipliner. Jadi terpisah ya, misalkan hukum dan kesehatan kan terpisah, tapi hukum itu bisa mempengaruhi kesehatan dan kesehatan bisa mempengaruhi hukum. Itu salah satu spesialnya dari ilmu hukum. Baik, untuk pertemuan ke-15 akan saya langsungkan dengan Zoom. Jangan lupa untuk join di link yang telah saya tautkan di Sunan. Kemudian nanti di pertemuan ke-15 saya tidak jadi untuk mengadakan tes individual ya satu persatu karena ada perubahan plan, sebab tanggal 3 kita harus sudah melaksanakan UAS. Jadi saya masih merasa harus menambahkan sedikit-sedikit pemahaman gitu ya dari yang sudah saya sampaikan, dan saya sudah cek di Sunan bahwa Bapak Suyoto sudah memberikan soal latihan individu ya. Jadi saya anggap teman-teman adik-adik sudah punya nilai individu. Nanti akan ada lagi nilai individu di UAS. Jadi untuk pertemuan ke-15 akan saya tambah dengan materi, dengan memperkaya materi gitu ya, maksud saya dari beberapa jurnal. Sekali lagi saya ingatkan untuk bergabung di Zoom di jam yang sudah saya tautkan juga ya di Sunan. Tidak usah lama-lama, nanti hanya kita refreshment materials dan menambahkan sedikit-sedikit saja, memantapkan gitu ya untuk menjelang UAS. Kurang lebih 1 jam saja, jadi silahkan untuk join. Kemudian untuk absensi pertemuan ke-14 itu akan saya ambil dari absensi yang tepat mengumpulkan tugas ya. Jadi tidak ada absensi untuk pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 silahkan untuk absen di Sunan ya. Biasa harus tidak hadir choice. Kemudian nanti di Zoom tidak akan saya absen lagi supaya saya bisa langsung fokus untuk menyampaikan materi di pertemuan ke-15 terakhir ya sebelum UAS. Tidak usah khawatir, nanti akan saya sampaikan kisi-kisinya, dan soal ujian tidak akan keluar, tidak akan melenceng gitu ya. Saya tidak akan melenceng dari kisi-kisi. Untuk yang dari Pak Suyoto, silahkan ketua kelas bisa menanyakan nanti seperti apa UAS-nya. Kalau dari saya terjadwal dengan soalnya 1 atau 2 aja tapi analisis gitu ya. Nanti mungkin kisi-kisinya ada 4 atau 5, nanti yang keluar mungkin hanya 2 atau 3 saja gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Zoom untuk kelas reguler di hari Senin dan di kelas paralel di hari Kamis.